Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Irma Samana. Kita akan belajar tentang materi tentang menentukan unsur berita. Di mana pembelajaran ini, di dalam media pembelajaran Mahir Berbahasa Indonesia, tim edukatif untuk SMP, di dalam materi materi menentukan unsur berita. Ya, kita belajar di bab 1 ya, di mana pada era sekarang berita menjadi menu utama. Ya, berita menjadi menu utama dalam deretan makanan harian. Ya, biasanya setiap kali ada kita nonton televisi, pasti ada channel berita. Ya, pada saat jeda-jeda kayak seputar harian, seputar Indonesia, kemudian berita di TV One, Indosiar, itu pasti ada channel-channel yang tertentu khusus untuk berita pada jam-jam tertentu. Ya, di mana dalam menentukan unsur-unsur berita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, apa itu unsur teks berita? Ya, unsur teks berita adalah sebuah keharusan. Jika unsur ini tidak ada, maka berita tersebut akan membingungkan dan tidak bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Nah, unsur-unsur berita seperti 5W1H. Ya, 5W1H. Nah, seperti apa itu 5W1H? Seperti apa atau what? What? Unsur ini biasanya mengenai suatu peristiwa apa yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah masyarakat. Ya. Ada beberapa pertanyaan ya, seperti apa, di mana, ya. Kemudian kalau di mana atau where. Nah, di mana itu adalah unsur ini adalah tempat di mana peristiwa sedang berlangsung atau peristiwanya, kejadiannya di tempat terjadinya itu di mana. Nah, berita ini harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian sehingga berita menjadi jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ya. Kemudian kapan, when. Kapan, unsur ini mengenai kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. Nah, waktu kejadian ini penting dijelaskan dalam berita sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat banyak. Nah, siapa? Wow. Nah, siapa? Unsur ini meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita, yakni siapa saja yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang terlibat harus dijelaskan sehingga tidak membingungkan atau menimbulkan kesalahpahaman. Ya, mengapa? Why? Nah, unsur ini menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Biasanya meliputi alasan dan latar belakang terjadinya peristiwa yang diberitakan. Ya, begitu ya. Jadi, unsur-unsur di dalam berita itu kemudian ada lagi namanya bagaimana. Oh, ya. Unsur ini memuat bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Pada bagian ini biasanya dijelaskan secara kronologis bagaimana kejadian peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian tulislah peristiwa yang ada di sekitarmu menggunakan teks berita. Apa itu teks berita?
Teks berita adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa, ya, yang terjadi pada suatu waktu atau yang aktual. Kemudian, menulis teks berita memenuhi unsur-unsur yang dikenal dengan sebutan adik. Nah, adik itu apa? Nah, kita lihat A. A itu apa? Di itu di mana? K itu kapan? Kemudian kata Simba. Nah, kata Simba, si itu siapa? M itu mengapa? Kemudian ba itu bagaimana? Jadi biasa ada kata adik Simba. Adik Simba itu dari unsur-unsur berita. Ya, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, itu artian dari kata adik Simba. Adik itu apa? Nah, adik dari kata A apa? Di itu di mana? Kemudian huruf K itu kapan? Kemudian kata Simba. Simba itu dari kata si itu siapa? M itu mengapa? Ba itu bagaimana? Ya, itu ya. Kemudian secara umum teks berita memiliki struktur. Ada yang disebut dengan kepala berita. Ada sebagai teras. Ada sebagai tubuh. Ada sebagai kaki. Ya, seperti kalau kita manusia. Seperti manusia. Ada kepala, ada tubuh atau body, ada kaki. Ada semua postur yang kita ini kan di dalam manusia. Tetapi beda dengan berita. Secara umum struktur berita itu ada 4. Yang pertama kepala berita, head. Judul, kepala berita itu harus ada judul berita utama. Judulnya apa? Teras. Teras itu sebagai satu paragraf atau pembuka. Pembuka untuk memuat intisari dalam berita atau berisi poin dari struktur berita. Ada adik Simba. Kemudian body. Body itu adalah bagian isi yang menjelaskan unsur dari adik Simba. Kemudian penutup atau kaki. Kaki ya. Kaki adalah penutup atau berupa simpulan dari isi berita tersebut. Ya. Ya. Bahasa yang digunakan di dalam teks berita itu harus baku atau sesuai dengan standar bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan kata baku, harus sesuai dengan KBBI. Apa itu KBBI? Yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Oke. Bahasa teks berita termasuk ragam bahasa jurnalistik. Kenapa? Kenapa disebut dengan bahasa jurnalistik? Karena bahasa yang digunakan itu harus singkat, padat, sederhana, lugas, dan menarik. Karena kalau kita menggunakan berita, kita membaca berita harus singkat, padat, jelas juga, kemudian sederhana, lugas, kemudian menarik. Karena dalam membaca suatu berita, kalau tidak menarik, orang biasa tidak mau untuk mendengarkan berita tersebut. Jadi harus menarik. Padat juga beritanya, jangan tidak boleh bertele-tele. Bahasanya juga harus sederhana. Bahasanya yang dimaksud dengan bahasa yang sederhana, bahasanya singkat, padat, kemudian jelas. Orang mudah pahami, kemudian orang mudah mengerti apa yang
beritakan apa yang diwartakan seorang pewarta bicarakan kepada masyarakat luas. Oke. Seorang penulis berita harus bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan. Dia tidak boleh menambahkan atau mengurangi informasi sesuka hatinya. Karena berita yang dimuat itu harus benar-benar terjadi. Tidak boleh berita yang tidak istilahnya tidak betul dikasih masuk di dalam media pemberitaan. Apalagi ini kan kalau kita sudah siarkan dalam televisi, pastinya orang banyak akan mendengar. Jadi kita harus hati-hati dalam membuat suatu berita, ya. Oke, sampai di sini materinya. Nanti kurang lebihnya kalau seumpamanya kalian masih ada yang kalian tidak pahami, kalian bisa WA Ibu atau WA secara pribadi. Sampai di sini materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.